Membajak Indonesia, pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI oleh Jokowi adalah bagian terakhir dari upaya PDIP yang berkuasa untuk mengambil kendali atas hampir semua pos strategis di Indonesia, pemerintah pusat dan di tempat lain di daerah, untuk memungkinkannya mendikte arah bangsa dan hasil pemilu 2024. Demokrasi Indonesia saat ini cenderung menurun. Tapi kalau sudah cukup parah, sebenarnya bisa jadi hanya awal dari mengubah negara secara de facto menjadi sistem satu partai, karena selain jabatan Panglima TNI, pos-pos penting lainnya dari Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Kepala Badan Intelijen Negara adalah semua orang yang diangkat PDIP, atau setidaknya memiliki hubungan dekat dengan partai. Dan karena elit politik di Jakarta telah memutuskan untuk membatalkan semua pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tahun 2022 dan 2023, dan menempatkan semua pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 pada tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan legislatif. Soalnya, gubernur, bupati, dan wali kota yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh orang-orang yang diangkat oleh pemerintah. Ada 271 kepala daerah di seluruh Indonesia dengan kekuasaan otonom yang diangkat oleh pemerintah dan tanpa mandat dari rakyat. Disinilah PDIP sebagai partai penguasa yang membawa Joko Widodo ke kursi kepresidenan pada 2014 dan 2019 dapat mendominasi, dan memastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk ini adalah milik mereka. 271 orang yang diangkat oleh pemerintah adalah lebih dari setengah dari total kepala daerah di Indonesia, atau secara kasar mewakili sekitar 100 juta pemilih. Artinya, para elit politik saat ini, termasuk Presiden Jokowi, telah mengkhianati 100 juta pemilih. Sebagai perbandingan, Jokowi memenangkan kursi kepresidenan pada 2019 dengan mengumpulkan sekitar 85 juta pemilih. Para gubernur, wali kota, dan bupati ini memiliki waktu 1 hingga 2 tahun untuk mempersiapkan atau melakukan apapun yang ingin mereka lakukan ke depan dan selama pemilu 2024. Dengan undang-undang otonomi, kepala daerah ini memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mendikte apapun di daerahnya, termasuk proses pemilihan. Selain calon-calon politik PDIP tersebut berpotensi untuk dikuasai, partai tersebut juga memiliki kader-kader tersendiri yang sudah menduduki jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia. Parahnya lagi, pemerintah membuka kemungkinan diangkatnya perwira polisi atau militer untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong, membuatnya lebih berbahaya, dan mengingatkan pada masa Orde Baru. Hampir di bawah radar dan tanpa banyak perlawanan bahwa PDIP telah menyelesaikan proses mengamankan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk memastikan dapat memenangkan pemilu 2024 dengan margin lebar yang belum pernah terlihat dalam 20 tahun terakhir, dan hanya sebanding dengan dominasi Golkar selama pemerintahan Soeharto, zaman Orde Baru. Kombinasi pengendalian pos menteri strategis dan kepala daerah di seluruh Indonesia ditambah mayoritas di DPR akan memungkinkan hal itu tercapai. Checks and balances sedang sekarat, jika belum mati, di Indonesia. Siapa dan siapa? Pertama dan terpenting, Jokowi selalu menjadi kader PDIP, atau dalam kata-kata Megawati Jokowi tidak lebih dari salah satu petugas partai. Sebanyak Jokowi berusaha menjauhkan diri dari partai yang tidak bisa dia pimpin, atau bahkan menjadi presiden pertama tanpa PDIP di belakangnya. Ini sesederhana itu. Dari luar Jokowi terlihat telah mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mendapatkan dukungan dari Nahdlatul Ulama atau menjaga agar Luhut Panjaitan yang selalu dapat diandalkan sedekat mungkin untuk menjaga diri dari terlalu banyak pengaruh dari PDIP. Luhut yang secara historis tidak memiliki hubungan baik dengan PDIP dan terutama dengan Megawati yang sangat marah kepada Luhut karena menolak permintaan Megawati agar dia mengundurkan diri dari kabinet Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika Megawati akan mengambil alih kekuasaan pada tahun 2001. Dari semua orang di dalam pemerintahan, hanya Luhut dan mungkin Jokowi jika dia punya nyali yang memiliki kekuatan berarti melawan serangan total PDIP terhadap demokrasi Indonesia. Namun, dengan Jokowi tidak dapat mencalonkan diri pada 2024, kekuatan dan pengaruh kedua politisi tersebut semakin berkurang. Jokowi segera menjadi bebek lumpuh. Untuk saat ini, PDIP mengizinkan Luhut untuk menjalankan pertunjukan karena mereka membutuhkannya untuk mencegah pemerintah runtuh sebelum mereka mengambil alih. Setelah kepresidenan, PDIP perlu memastikan bahwa mereka memiliki kendali atas militer, yang sangat penting, di saat kekacauan dan protes yang meningkat dari publik. Andika yang merupakan menantu Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, ajudan dekat Jokowi, khususnya PDIP, menjadi jawaban atas kebutuhan partai tersebut. Hendro Priyono adalah Kepala Badan Intelijen Negara di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua PDIP saat itu, dan pada tahun 2014 kemudian Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk Hendro Priyono sebagai penasihat tim transisinya, bersama dengan Luhut Panjaitan, dan dua pemimpin Muslim, Hashim Muzadi dan Syafi'i Marif.
Ketiga, PDIP secara tradisional dekat dengan polisi sejak berpisah dari militer pada 2002. Dimulai Kapolri Jenderal Dai Bachtiar kecuali sesaat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini, PDIP selalu ingin untuk mengontrol siapa yang menjadi Kapolri.